Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai persamaan regresi linear. Karena disebut sebagai linear, maka persamaan garisnya sesuai dengan persamaan garis linear juga, yaitu hanya ada pangkat 1 untuk x-nya, variabel x-nya. Persamaan regresi linear, persamaan umumnya memiliki formula sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu ialah penduga nilai dari variabel terikat, X ialah nilai variabel bebas, A dan B yaitu koefisien regresi, sedangkan A itu intercept dan B ialah slope-nya. Kemudian untuk menentukan persamaan garis regresi linear Y sama dengan A plus BX, maka kita harus menghitung dulu nilai A-nya berapa, B-nya berapa. Nilai A bisa kita hitung melalui formula berikut. Sigma YI kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikalikan sigma XI kali YI dibagi dengan N kali sigma XI kuadrat min dalam kurung sigma XI kuadrat. Sedangkan B kita bisa hitung dia dengan persamaan berikut. N dikalikan sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N kalikan sigma XI kuadrat dikurangi dalam kurung sigma XI kuadrat. Kalau kita sudah tahu nilai B-nya berapa, kita tidak perlu menghitung A dengan formula yang panjang ini. Kita bisa langsung memasukkannya dengan menghitung nilai A dengan cara sebagai berikut. A sama dengan Y bar dikurangi B dikalikan X bar, di mana N jumlah sampel, XI dan YI itu merupakan data dari variabel terikat dan variabel bebasnya. Kemudian Y bar dan X bar itu ialah rata-rata dari nilai Y, dan X bar itu ialah rata-rata dari nilai X-nya. Untuk lebih mudahnya kita lihat di contoh 11.1. Terdapat suatu data penelitian yang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini. Buatlah persamaan regresi linearnya. Jadi kita diberikan suatu data, ya, awalnya seperti ini saja, ya. Jadi tidak ada kolom dua kolom yang dari kanan, tidak ada tiga kolom dari kanan, tidak ada XI YI, tidak ada kolom XI kuadrat, tidak ada kolom YI kuadrat. Kita hanya memiliki tabel sebagai berikut, ya. Terdapat 8 uji dan masing-masing nilai X, masing-masing nilai Y untuk masing-masing uji tersebut, ya. Hanya seperti ini saja. Kemudian karena kita disuruh untuk menghitung persamaan regresi linearnya, maka kita harus menghitung nilai B dan juga nilai A-nya. Ya. Kemudian karena B dan A itu membutuhkan beberapa variabel seperti sigma YI, sigma XI kuadrat, sigma XI, sigma Y, kemudian sigma XI kali sigma XI Y dikali YI, ya, maka kita harus melengkapi tabelnya menjadi berikut. Ya, yang pertama kita jumlahkan sigma XI-nya ketemu, sigma YI-nya ketemu, N-nya kita juga tahu. Kemudian kita buat kolom baru, kolom ketiga ini, kolom keempat, ya, yaitu kolom XI YI. Kita kalikan 6 kali 30, 180, 9 kali 49, 441, dan seterusnya sampai ke uji ke-8, 10 kali 5, 25, 20. Kemudian kita juga butuh variabel XI kuadrat, yang mana nilainya kita peroleh dari pengkuadratan kolom XI, 6 kuadrat, 9 kuadrat, 3 kuadrat, dan sampai seterusnya sampai 100 kuadrat. Kita juga perlu membutuhkan kolom YI kuadrat, yang mana nilainya kita peroleh dari pengkuadratan kolom YI ini, 30 kuadrat, 49 kuadrat, sampai 52 kuadrat, nilainya 92401 sampai 2704. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Untuk sigma XI kali YI 2257, sigma XI kuadratnya 428, sigma YI kuadratnya 12920. Kemudian kita hitung juga Y bar dan X barnya. Y bar kita hitung dari sigma YI dibagi N, 296 dibagi dengan 8, ya, 37. X barnya sigma XI dibagi dengan X, sigma XI nya 56, N nya 8, 56 per 8 sama dengan 7. Dengan berbagai macam variabel tadi kita sudah ketahui, maka kita tinggal memasukkannya ke persamaan 11.2, 11.3, dan juga 11.4 untuk menghitung nilai A dan B-nya. Sehingga
Nilai B-nya bisa kita hitung melalui persamaan 11/3. N B sama dengan N dikalikan sigma XI dikurangi sigma XI dikalikan sigma YI dibagi N kali sigma XI kuadrat dikurangi dalam kurung sigma XI kuadrat. Kita masukkan nilainya 8 kali 2 257 dikurangi 56 kali 298 dibagi 8 kali 4 28 dikurangi 56 kuadrat, sehingga ketemulah nilai B itu 5,1389. Untuk A-nya kita bisa hitung melalui persamaan tadi ya. A sama dengan Y bar min B kali X bar, di mana Y barnya 37, B-nya 5,1389, X barnya itu ialah 7, dan A-nya kita hitung ketemu 1,0277. Kemudian kita kembali ke persamaan umum regresi linear, yang mana nilainya sama dengan Y sama dengan ini ya, A plus BX, maka kita dapat Y sama dengan 1,0277 tambah 5,1389X. Dengan kita tahu persamaan garis ini, maka kita dapat memperkirakan berbagai macam nilai Y saat berbagai nilai tertentu untuk X-nya. Begitu juga sebaliknya, kita dapat menentukan dan memperkirakan nilai X saat kita tahu Y-nya berapa. Contoh, misal tentukan nilai Y saat X-nya sama dengan 4. Ya, kita tinggal masukkan X4 ini ke persamaan ini. Sehingga Y sama dengan 1,0277 plus 5,1389 kali 4. Sehingga Y-nya 21,583. Meskipun X sama dengan 4 itu sendiri tidak ada pada pengujian kita. Angka 4 kan nggak ada ya. Maka kita dapat memperkirakan berapa sih 4 itu tanpa harus melakukan pengujian ulang. Kemudian kita lanjutkan materinya yaitu menghitung standard error of estimation, yang mana simbolnya SY, X. Standard error of estimation SY, X ialah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan regresi atau pendugaan dan koefisien regresi. Kemudian standard error of estimation mengukur variasi titik-titik observasi sekitar garis regresi. Persamaannya ialah sebagai berikut. Standard error of estimation SYX sama dengan akar dari sigma YI kuadrat dikurangi A kali sigma YI dikurangi B kali sigma XI kali YI dibagi N min 2. Sedangkan koefisien regresi A dan B-nya, SA dan juga SB-nya kita bisa hitung melalui persamaan berikut. SA sama dengan akar sigma XI kuadrat min SYX dibagi N kali sigma XI kuadrat dikurangi dalam kurung sigma XI kuadrat. Untuk SB sama dengan SY, X dibagi akar dari sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat dibagi N. Nah, selanjutnya Anda silahkan hitung sendiri, yaitu figura 1, hitung nilai SYX, SA, dan SB untuk contoh 11.1.